Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Tuhfatus Saniyah. Syarah apa namanya? Syarah Matan Ajrumiyah, Ustaz. Alhamdulillah sudah di Amil Nawasik. Amil Nawasik. Kemarin kita berhenti di mana, Ustaz? Belum saya hapus. di والرابع الضحى. Ya, Duha. Musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'umma fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Kemarin Adha. Warabi'un. Warabi'un Adha. Dan bermula yang keempat dari Amil Nawasih itu Adha. Apa makna Adha? Wahwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fid duha. Dan dianya adha itu memberi faedah ya akan bersifatnya isim dengan khobar. Bersifatnya isim dengan khobar pada waktu duha. Mana bersifat isim dengan khobar, kita maknain aja, kita ikat isim dengan khobar di waktu duha. Itu mana adha. Memberi faedah ianya adha akan bersifat si isim dengan si khobar pada waktu duha. Di contoh kita paham. Adha tolibu nasyitat. Kata beliau, kita sifati isim dengan khobar. Isim tolib, khobar nasyid. Berarti nasyid kita ikat dengan tolib di waktu duha. Adhat tolibu nasyitan. Santri itu rajin di waktu duha. Begitu jadi maknanya. Cara memaknainya. Kita ikat isim. Kita sifati isim dengan si khobar. Yang jadi isim si tolib ini. Si santri itu rajin banget. Si santri itu semangat banget di waktu duha. Itu cara memaknai. Adhat tolibu nasyitan, santri itu jadi semangat di waktu duha. Itu baru makna keren banget. Jadi i'rabnya ad-duha fi'il madhi. Tugasnya merafa'kan isim tarfa'ul isma dan simbol khabara. At-talibu isim ad-duha marfu' dan rafa' dhammah. Nasyitan khabar ad-duha, khabar ad-duha mansub dan nasab fathah. Selesai. Itu saya. Wal khamisu dhalla, yang kelima itu dhalla. Wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fi jami'in nahar. Dianya dhalla itu memberi faedah ya akan bersifat isim dengan khabar pada sekalian hari. Jadi makna dhalla di hari, di siang hari. Memberi faedah ya akan bersifat isim dengan khobar di seluruh hari. Berarti maknanya bagaimana? Dhalla wajhuhu muswaddan. Wajahnya dia itu hitam di siang hari. Ya, itu Ustaz. Walaupun nanti ada juga makna dhalla, makna adha, semuanya makna jadi ada. Jadilah wajahnya itu hitam misalkan. Boleh juga. Maknanya hitamnya di siang hari. Wajahnya, cara mengartikannya mensifatkan isim dengan khobar. Jadi isim dulu kita ambil, wajhu. Wajahnya seseorang itu menjadi hitam, dhalla di seluruh hari. Dari pagi sampai malam, sampai sore hari. Nah, itu kita maknai Ustaz. I'rabnya sama, dhalla fi'il nakis, tugasnya rafa isim nasab khabar, wajhu isim dhalla marfu' dan rafa dhammah, wajhu mudhaf hu mudhaf ilaih muswaddan khabar dhalla. Wasadisu bata. Yang keenam dari fi'il nakis itu bata. Bata bermalam. Wahwa yufidut tisoful ismi bil khabari fi waktil bayat. Dianya bata itu memberi faedah ya akan bersifatnya isim dengan khobar di waktu malam. Nah, bersifatnya isim dengan khobar di waktu malam.
Berarti bermalam. Apa itu bayan? Wahwa lailu. Dianya bayan, itu lail, malam. Jadi maknanya bata Muhammadun masruran. Muhammad itu gembira di malam hari. Nah, gitu aja. Atau biasanya begini, bata Muhammadun, bermalamlah Muhammad itu dalam keadaan gembira. Boleh. Isim dulu juga boleh. Muhammad itu yang gembira di malam hari. Boleh juga maknanya. Nah, itu. Aman nggak Ustaz kira-kira? Eh, Ustaz Abdullah aman? Jadi atas hak kemarin itu support tak ada. Amsa asbaha tuh Hmm, seperti dengan ada hak zolla bata support sama-sama. Cuma beda sama ya. maknanya. Adha berarti isim bersifat dengan khobar di waktu duha. Amsa isim bersifat dengan khobar di waktu sore. Nah, itu kemarin. Mhm. Amsa sore kan? Ya ya. Asbaha pagi sama. Ya. Aman aman Ustaz. Namanya. Wasabi'u sara. Yang ketujuh itu sara. Nah, sara ini berubah artinya. Jadi. Berubah dari satu sifat ke sifat yang lain. Wahwa yufidu tahawulal ismi min halatihi ilal halati lati yadullu alaiha al-khabaru. Bahwa dan dianya sara itu memberi faedah ya tahawulal ismi. Berubahnya isim. Tahawul berpindahnya isim. Berubahnya isim min halatihi dari keadaannya isim ilal halati kepada keadaan. Keadaan alati keadaan yang ya dulu yang menunjukkan alaiha atasnya keadaan oleh khabar. Nah, itu makna sora. Biasanya kita artikan jadi. Mana jadi berubah. Apa mana Hmm. berubah? Berubah isim, isimnya si sara dari satu keadaan kepada keadaan khobar. Dari contoh kita paham saratinu ibrikan. Jadi kita artikan tanah itu berubah ia jadi cerek. Ini langsung aja Hmm. sora. Berubahlah oleh tanah itu jadi cerek. Nah, jadi sora berubah. Sorot tinu berubahlah oleh tanah. Tinu khabar isim kan? Berubah isim dari kondisinya yang asli tanah berubah menjadi khobar menjadi cerek. Sorot tinu berubahlah tanah liat itu menjadi cerek. Nah, jadi tin tanah liat. Nah, itu. Ini Arabnya sama. Wasaminu laisa yang kedelapan laisa wahwa yufidu nafiyal khobari anil ismi fi waktil hali. Wahwa dan dianya laisa. Ya. Bahwa dan dianya laisa itu yufidu memberi faedah ya nafiyal khobari akan menafikan khobar dari isim menafikan khabar dari isim fi waktil hali pada waktu sekarang memberi faedah yanya laisa nafi khabar dari isim pada waktu sekarang. Nah, itu kalau laisa nafinya sekarang. Contoh dulu nahu laisa Muhammadun fahiman menafikan khobar dari isim menafikan paham dari Muhammad. Muhammad isim, fahiman khobar. Menafikan khobar dari isim. Meniadakan paham dari Muhammad sekarang. Maknanya, Hmm. laisa Muhammadun fahiman, tidaklah Muhammad itu yang paham sekarang. Nah, itu. Jadi laisa, kalau nggak ada tambahan kata-kata al-an sekalipun, tetap maknanya sekarang. Dia nafihal, itu maksudnya. Nah, itu. Laisa Muhammadun tidaklah Muhammad itu yang paham. Kapan Muhammad tidak paham? Kemarin, besok, apa sekarang? Sekarang. Nah, Hmm. Laisa Zaidun iman. Si Zaid tidak berdiri kapan? Sekarang. Nah, selalu begitu kalau Laisa. Ya. Lastu ganian. Saya bukan orang kaya sekarang. Siapa tahu besok kaya kan beda lagi ibaratnya. Yang itu Ustaz.
Itu misal. Itu laisa. Wattasi'u wal ashru wal hadi asyara wasani asyara ma zala wa ma infakka wa ma fati'a wa ma bariha. Ini beliau gabungkan karena sama. Bermula yang ke-9, yang ke-10, yang ke-11 dan 12 itu mazala dan ma infakka dan ma fati'a dan ma bariha. Nah, jadi sebenarnya yang jadi fi'il itu zala aja Ustaz. Zala ya zalu, infaka yanfaku, fati'a yafta'u, bariha yabrahu kan. Cuma dia syarat beramal baru dia rafa isim nasab khabar harus didahului oleh nafi. Makanya contohnya adama harus didahului oleh nafi dan nafi itu nggak mesti ma. Huruf nafi apa aja boleh, la juga boleh. La zala misalkan boleh. Atau zala yazalu fi'il mudhari. Lam yazal. Boleh juga pakai lam. Yang penting di belakang zala, infaka, fatiha, bariha harus ada nafinya. Bisa nafi dengan huruf, ma dan la. Bisa juga nanti nafi dengan fi'il misalkan. Laisa zala. Boleh juga. Wahazil arba'atu tadullu ala mulazamatil khabari lil ismi hasbama yaktadihil halu. Bermula ini empat. Zala infaka tadi. Bermula ini empat itu tadullu. Menunjukkan ianya ini empat kepada mulazamah khobar. Kepada mulazamah khobar. Makna mulazamah khobar kepada melekat khabar bagi isim. Jadi makna zala, khobar dan isimnya selalu bersama, selalu melekat. Seukuran berapa dia melekat? Hasbama. Seukuran yaktadihi menghendaki akan nyama oleh keadaan. Sekira-kira ma yaktadihil halu menghendaki akan nyama oleh keadaan. Mulazamah sesuai dengan keadaan masing-masing. Di contoh kita paham. Mazala. Tadi kata beliau, arti zala, mulazamah khobar bagi isim. Khobar selalu melekat dengan isim. Kita cari dulu. Ma manafi zala fi'il nakis. Ibrahimu isimnya. Mungkiran khobarnya. Sekarang kita udah tahu nih mana khobar. Baru kita maknai. Mulazamah khobar bagi isim. Melekatnya mungkiran kepada Ibrahim. Melekatnya mungkiran kepada Ibrahim. Maknanya Ibrahim senantiasa mungkir. Mana melekat kan senantiasa. Makanya artinya mazala Ibrahimu mungkiran. Senantiasalah si Ibrahim itu orang yang ingkar. Nah, itu makna mazala senantiasa. Mulazamah. Mazala Ibrahimu mungkiran. Senantiasalah si Ibrahim itu orang yang ingkar. Mazala Zaidun mujtahidan. Senantiasalah si Zaid itu orang yang rajin. Nah, contoh lainnya. Nah, misal. Nah, itu. Ma bariha aliyun sadiqan mukhlisan. Ma bariha. Sama artinya. Senantiasalah si Ali itu sadiqan. Itu seorang teman yang ikhlas. Ma bariha aliyun. Senantiasalah si Ali itu sadiqan. Seorang teman mukhlisan yang ikhlas. Ma nafi mabni ala sukun bariha fi'il madhi nakis. Tugasnya rafa isim, aliyun isimnya, sadikan khobarnya. Mukhlisan kita na'an. Atau khabar lagi juga boleh. Senantiasa Ali itu seorang teman itu yang ikhlas. Boleh juga. Nah, wasalisa asyara madama. Bermula yang ke-13 itu madama.
Wahwa dan dianya dama itu yufidu memberi faedah ya. Mulazamatal khobari akan mulazamah khobar. Akan tetap khobar bagi isim juga. Sama. Antara madama dan yang di belakangnya sama mulazamah. Cuma kenapa beliau memisahkan antara mazala, ma itfaka, ma fati'a, ma bariha? Kenapa madama dipisah? Karena dia ada beda nih. Jadi madama ini ma masdariyah dorfiyah bukan manafi. Kalau di belakang ma tidak, ma infaka juga tidak, ma manafi. Mazala tidak hilang-hilang. Apa mana tidak hilang-hilang? Senantiasa. Ma infaka tidak lepas-lepas. Mana tidak lepas? Senantiasa. Mulazama. Nah, itu. Jadi kita artikan aja satu paket nih. Mazala senantiasa, ma infaka senantiasa, ma fatiha senantiasa, ma bariha senantiasa. Cuma nama-namanya manafi. Kalau di madama namanya ma masdariyah, bukan manafi dia. Artinya selama masa. Nah itu. Yang ke-13 madama, bahwa dianya madama itu yufidu memberi faedah ya. Mulazamatal khobari tetap khobar bagi isim juga. Nah, contohnya la a'zilu Khalidan. Tidak akan aku tinggalkan akan si Khalid madum hayyan selama waktu aku itu yang hidup. Madum selama tetap aku itu yang hidup. La a'zilu, tidak akan aku tinggalkan Khalidan akan si Khalid madum hayyan selama masa, selama waktu tetaplah aku itu yang hidup. Nah, itu. Bismillah. Jadi ini nggak perlu saya tambah-tambahkan lagi kan. Pokoknya kalau ada penjelasan di depan nanti kita baca kan. Kalau nggak ada berarti ada nanti. Mamas Daria ada di depan. Nah, itu. Kesimpulan sementara Ustaz. Amalu kana wa akhawatiha. Ini adalah tugas kana. Amal kana, tugas kana, dan teman-temannya kana. Ta'malu bi ghairi syartin, bi syarti takkan. Jadi kana dan saudaranya dibagi tiga. Ini kesimpulan. Kana amsa asbaha adha dhalla dan 13 itu bersama tasrifnya dibagi tiga. Bagi tiga kelompok. Pertama ta'malu bi ghairi syartin, beramal ya dengan tanpa syarat. Beramal merafakkan isim nasab khabar nggak pakai syarat. Yaitu ada 8. Kana amsa asbaha adha dhalla bata sora laisa. Beramal tanpa syarat. Langsung aja kana wa kana rabbuka qadira. Dan adalah. Nah, itu kemarin janji kalau kana masuk kepada Allah artinya senantiasa, nggak boleh adalah. Kana rabbuka, senantiasalah Tuhanmu itu maha kuasa. Senantiasalah Tuhanmu itu maha kuasa. Kalau masuk kepada selain Allah, maknanya madhi. Kana Zaidun mujtahidan. Adalah si Zaid dulu. Kana Zaidun dulu adalah si Zaid itu mujtahidan, seorang yang rajin. Sekarang bisa jadi dia sudah malas. Nah, jadi karena makna madhinya kalau isimnya selain sifat Allah atau nama Allah. Karena Rabbuka senantiasa Tuhanmu itu qadiran maha kuasa. Amsal jauh baridan. Udara itu menjadi dingin di waktu sore. Ya, al jauh dulu kita mana. Udara itu dingin amsa di waktu sore. Asbahal jauh mukfahiran. Udara itu mendung. Jauh ini udara atau cuaca. Cuaca itu mendung asbaha di waktu pagi. Atau asbaha dulu di waktu pagi udara itu mendung. Boleh. Adhat talibu nasyitan. Di waktu duha santri itu rajin. Dhalla wajuhu di siang hari wajah dia itu hitam.
Bata Muhammadun masruran, bermalamlah Muhammad itu yang gembira. Saratinu ibrikan, berubahlah tanah itu menjadi cerek. Laisa Muhammadun fahiman, tidaklah Muhammad itu yang paham sekarang. Tambah sekarang ya. Nafihal, nah itu. 8 ini dia beramal tanpa syarat. Ini yang penting, ini kesimpulan. Kelompok kana yang kedua, bisyarti takadumi mal masdariyah. Yang kedua, dari teman-teman kana, dia beramal bisyarti takadumi mal masdariyah. Dengan syarat didahului oleh ma masdariyah. Yaitu dama. Dama baru beramal rafa'i isim nasab khobar, harus ada ma di belakang. Ma di belakang dama namanya ma masdariyah dorfiyah. Cuma di sini beliau bilang ma masdariyah saja. Tambahan ma masdariyah dorfiyah. Kenapa ma ini disebut ma masdariyah? Karena ma ini merubah dama jadi masdar nanti. Dama fi'il madhi. Karena ada ma masdariyah, dama ini nanti kita rubah jadi masdar. Disebutlah dia ma masdariyah. Mana contohnya? Azuruka madamal wuddu qaiman. Azuruka. Aku menjenguk akan engkau. Aku menziarahi akan kamu madamal wuddu. Selama tetaplah cinta kasih itu yang tegak. Qaiman. Berdiri. Azuruka. Aku senantiasa menjengukmu. Madamal wuddu, selama tetaplah cinta kasih antara kita itu qaiman yang tegak. Nah, itu kan. Jadi seolah-olah nanti begini Ustaz. Azuruka muddata dawami. Muddata dawami kita takwil. Ma masdariyah. Dama jadi masdar. Ma dorfiyah. Makna dorfiyah ada makna doraf zaman. Sehingga kalau kita robah jadi muddata. Azuruka muddata dawamil wuddi qaimah. Tapi itu biarin. Itu nanti di depan ada. Nah, itu. Yang penting ma sebelum dama namanya ma masdariyah. Sesuai dengan tulisan di sini. Kana dan teman-temannya dibagi 3. Yang pertama beramal tanpa syarat ada 8. Yang kedua beramal dengan syarat ada ma masdariyah di belakangnya, yaitu dama. Kemudian 4 lagi bisyarti takaddumi nafyin au nahyin au istifhamin. Kelompok yang ketiga dia beramal dengan syarat didahului oleh nafi. Sebelumnya ada nafi. Baik nafi dengan huruf atau dengan apapun. Atau nahyin, di belakangnya ada nahi. Larangan. Jangan misalkan, ada jangan. Atau istifham. Sebelum dia ada istifham, boleh juga. Nah, cuma beliau cuma kasih contoh nafi saja, nggak apa-apa. Yaitu satu mazala. Yang jadi fi'il di sini zala. Zala yang mudareknya yazalu. Zala yazalu. Karena ada juga zala yazulu nanti. Kalau zala yazulu tergelincir. Itu fi'il madhi biasa. Zala yazalu. Dia baru beramal kalau di belakang dia ada nafi atau nahi atau istifham. Ini contoh nafi yaitu manafi. Mazala. Mazala Ibrahimu mungkiran. Senantiasalah si Ibrahim itu orang yang ingkar. Ma infakka. Ma infakkal mataru munsabban. Man fakka, senantiasalah hujan itu yang dicurahkan. Ya. Sama kitabnya Ustaz. Kitab Ustaz ada ini. Ada kitab yang nggak ada ini. Gak ada, tidak ada. Nah, sebagian kitab nggak ada tasjir ya kan. Ini yang cetakan rada keren dikit ada tasjirnya Ustaz. Ya, Ya. kitab saya pun tak ada, Kak. Saya beli Ya, kemarin. kalau Kitab saya ada Ustaz. Saya beli juga kitab. Ada. Ada tasjirnya. Jadi ada apa namanya? Itu coret-coretnya. Lumayan. Nah, ada.
Ma bariha aliyun mukhlisan. Senantiasalah si Ali itu yang ikhlas. Ma fati'al jawadu mahbuban. Senantiasalah dermawan itu yang dicintai. Nah, itu. Senantiasalah Ali itu yang senantiasalah dermawan itu mahbuban yang dicintai. Nah, itu Ustaz. Sudah selesai kan? Itu kesimpulan dari 13 fi'il nakis. Nah, ini. Kita lanjutkan. Wa tanqasimu hadhil af'alu min jihatil amali ila salasati aqsamin. Dan terbagilah oleh ini fi'il yang 13 tadi di atas, terbagilah oleh ini fi'il min jihatil amal, dari segi beramal, ila salah satu aqsamin kepada 3 kelompok. Oh, ini udah kita jelaskan Ustaz. Ini yang di tabel tadi ini. Baru dijelaskan di sini. Nah, nggak apa-apa kita baca cepat ya. Terbagilah oleh ini fi'il min jihatil amal, dari segi beramal, ila salah satu aksamen kepada 3 kelompok. Al-qismil awalu ma ya'malu hadzal amala. Bermula kelompok yang pertama itu yang beramal ianya akan ini amal. Apa ini amal? Bahwa dianya ini amal itu raf'ul ismi wa nasbul khabari. Merafa'kan isim, menasabkan khabar. Bisyarti takaddumimal masdariyati dzarfiyati alaih. Dengan syarat mendahului masdariyah lagi dzarfiyah atasnya fi'il. Dengan syarat terdahulu masdariyah dzarfiyah di atasnya fi'il. Ini yang di tengah-tengah tadi. Kalau di tabel di atas tadi yang di tengah ya. Dia beramal syaratnya harus ada masdariyah. Kenapa itu dulu yang dibahas? Karena dia cuma satu doang pendek. Yaitu madama. Nah, wahwa fi'lun wahidun. Dianya kelompok pertama itu fi'lun wahidun, yaitu satu fi'il. Fi'il yang satu. Wahwa dianya satu fi'il itu dama. Jadi kesimpulannya dama baru beramal, di belakang dia ada masdariyah dzarfiyah. Nah, ini beliau jelaskan kan. Apa makna masdariyah? Merubah dama menjadi masdar, menjadi dawam. Tulisannya madama maknanya dawam. Kenapa disebut dzarfiyah? Karena dia mengandung makna dzaraf. Kita tambah muddah, masa itu. Madama muddata dawami maknanya. Selama masa. Nah, itu. Kemana saya? Mana Ustaz? Wal qismu sani ma ya'malu hadzal amala bi syarti ay yataqaddama alaihi nafyun wastifhamun au nahyun. Ini au istifhamun au nahyun. Bermula kelompok yang kedua itu Itu fi'il ya'malu yang beramal ianya hadzal amala akan ini amal, yakni merafa'kan isim nasab khabar. Bi syarti an yataqaddama dengan syarat mendahului atasnya fi'il oleh nafyun, ada nafi di belakangnya. Au istifhamon atau istifham juga boleh. Au nahyun atau nahi juga boleh. Nahi larangan. Bahwa dan dianya kelompok yang kedua itu arba'atu af'alin. Ada 4 fi'il. Wahya dan dianya 4 fi'il itu zala, infaka, fatia, dan bariha. Nah, itu. Jadi zala kita tambah mazala boleh. La zala juga boleh. Kita tambah istifham juga boleh. Azala. Azala Zaidun Fa'imun. Apakah senantiasalah si Zaid itu berdiri? Boleh. Azala Zaidun Fa'imun. Boleh. Ya, itu. Ini udah di atas tadi, kesimpulan aja.
Al-qismu salisu ma ya'malu hadzal amala bighairi syartin. Kelompok yang ketiga itu ma fi'il ya'malu yang beramal ianya fi'il hadzal amala akan ini amal bighairi syartin dengan tanpa syarat. Nah, itulah 8 tadi kan. Enggak pakai syarat. Wa huwa samaniyatu af'alin. Dianya kelompok yang ketiga itu ada 8 fi'il. Yang mana 8? Wahiyal baqi. Dianya 8 fi'il itulah yang tersisa tadi. Selain 5 di atas, nah itulah dia 8. Ya. Ya. Sementara aman Ustaz kah? Coba Ustaz, ada yang muskil sebelum kita lanjutkan? Ustaz, yang masdariyah zarfiyah tadi tu, Hmm. dia macam mana kita nak tahu tu masdariyah zarfiyah? Dia tengok ayat ke? Macam mana? Tengok Sudah konteks dikasih ayat tahu ke? Ustaz. Sudah dikasih tahu. Kalau ketemu dama, di belakangnya mesti ada ma. Ma itu namanya Ah, ma masdariyah dzarfiyah. Gitu aja. tapi dia untuk dama tu sajalah kan? Ya, untuk dama saja. Ya. Yeah. Ah. Maksudnya begini, Ah, ah, di belakang dama ada ma. Ma itu namanya ma masdariyah. Bukan berarti di tempat lain nggak ada ma masdariyah, enggak. Ma masdariyah itu sering juga ketemu. Tapi kalau di belakang dama pasti ma masdariyah, dzarfiyah. Kalau oh, di tempat lain okey okey. ada banyak kemungkinan nanti kan. Lama-lama kita tahu Sa, dari maknanya. Ya, yeah. Dari makna dia. Okey okey. Alhamdulillah. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi di segi syarat beramal terbagi 3. Ini dibagi dari segi lain lagi nih. Watang kasimu hadhil af'alu min jihatit tasarrufi ila salasati aksamin. Terbagilah oleh ini fi'il min jihatit tasarruf dari segi tasrif kepada 3 kelompok. Nah, jadi fi'il yang 13 tadi ditinjau dari segi tasrif dibagi 3 kelompok. Ada yang tasrifnya nanti lengkap, makna lengkap ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amarnya. Ada yang cuma ada fi'il madhi bersama mudhari'. Ada yang cuma ada madinya saja. Nah, itu. Ada yang tidak ditasrif kadang kan? Terbagilah oleh ini fi'il min jihati tasarruf dari segi tasrif atau dari segi perubahan kepada 3 kelompok. Al-qismul awwalu ma yatasarrafu fil fi'liyati tasarrufan kamilan. Bermula kelompok yang pertama itu ma. Itu fi'il yatasarrafu. Yang bertasrif ianya fi'il fil fi'liyah dalam kefi'ilannya tasarrufan kamilan akan tasrif yang sempurna. Fi'il yang 13 tadi dibagi 3. Yang pertama ada yang tasrifnya sempurna. Makna tasrifnya sempurna bukan sempurna banget. Harus ada isim taman, isim makan, isim malak kan gitu. Enggak seperti itu. Makna sempurna di sini ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar, udah sempurna. Nah itu. Kelompok yang pertama ma fi'il ya tasarafu yang bertasrif ya fil fi'liyah dalam kefi'ilannya tasarufan kamilan akan tasrif yang sempurna. Bagaimana maksudnya? Bimakna annahu ya'ti minhul madhi wal mudhari'u wal amru. Bimakna dengan arti bahwa sungguhnya fi'il itu ya'ti minhu datang darinya fi'il oleh madhi dan mudhari' dan amar. Ada madhi, ada mudhari', ada amar. Sudah dianggap kamil, sempurna. Bukan seperti tasghif. Apa namanya tasghif dalam ilmu saraf itu. Nasara yang suruh nasran, nasirun, mansur, unsur, latansur. Lengkap enggak kan? Di sini enggak disyaratkan seperti itu. Ada nasara yang suruh unsur, nah itu udah dianggap sempurna. Nah, ada berapa fi'il yang ada tasrif sempurna? Wahwa sab'atu afalin. Bahwa dianya kelompok pertama yang tasrifnya lengkap
maknanya ada madhi, mudhari, amar itu 7 fi'il. Wahya dianya 7 itu kana. Pertama kana. Kana yakunu kun. Itu maksudnya. Kana fi'il madhi, tugasnya rafa isim nasab khabar. Yakunu fi'il mudhari dari kana. Tugasnya sama, rafa isim nasab khabar. Kun. Kun fi'il amar dari kana. Tugasnya rafa isim nasab khabar. Nah, itu maksudnya. Dan amsa. Amsa yumsi. Amsa yumsi amsi. Amsa fi'il madhi, rafa isim nasab khabar. Yumsi fi'il mudhari dari amsa. Rafa isim nasab khabar. Amsi fi'il amar dari amsa. Tugasnya sama. Itu maksud beliau, walaupun beliau nggak mentasrif di sini. Asbaha yusbihu asbih. Adha yudhi adhi. Ya, ya. Dalla yadallu dilla misal. Amarnya ya. Dalla yadillu dilla. Bata yabitu bit. Sora yasiru sir. Nah, ini tugasnya sama. Madhi, amar, mudhari, rafa isim, nasab, khobar. Nah, itu saya cara mentasrif nanti harus ada belajar lagi saya kan Tamina kan. Banyak tugas kita. Nah, wal qismus tsani ma yatasarrafu tasarrufan nakisan. Bermula kelompok yang kedua itu itu fi'il ya tasarrafu yang bertasrif ya fi'il, tasarrufan nakisan akan tasrif yang kurang. Tasrif yang kurang. Makna tasrif kurang nggak lengkap. Cuma ada 2, madhi dan mudhari saja. Bimakna annahu ya'ti minhul madhi wal mudhari'u laisa ghairu. Bimakna dengan makna bahwa sungguhnya fi'il itu ya'ti. Datang darinya fi'il oleh madhi dan mudhari. Laisa ghairu, tidak ada ianya tasrif itu yang selainnya. Jadi cuma ada 2, madhi dan mudhari saja. Dua-duanya beramal. Wahwa dan dianya kelompok yang kedua itu arba'atu af'alin, ada 4 fi'ilnya. Wahya dan dianya 4 fi'il itu fati'ah. Fati'ah cuma ada madhi mudhari. Fati'ah yafta'u, infaka yanfaku, bariha yabrahu, zala yazalu. Selesai dia. Nah itu. Itu tasrifnya. Tapi kalau tasrif fi'il madhinya lengkap. Zala, zala, zalu, zalat, zalata, kan? Zilna. Nah, itu lengkap. Tetap beramal semuanya. Sama kayak kana. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, dan seterusnya, kan? Itu semuanya merafa'kan isim, menasabkan khabar. Nah. Bagaimana Ustaz Radil? Aman? Harus banyak bertanya. Insyaallah. Oke. As-so'alu nisful ilm. Nah, ya. Bertanya itu separuh ilmu. Jawabuhu nisful akhar. Kismus salisu mala yatasarafu aslan. Kelompok yang ketiga itu fi'il yang tidak bertasrifnya sama sekali. Nggak ada tasrifnya. Mana nggak ada tasrifnya, nggak ada mudhari, nggak ada amar. Madhi aja. Wahwa fi'alani. Dan dianya kelompok yang ketiga itu 2 fi'il. Ahaduhuma laisa. Bermula yang pertama itu laisa. Ittifakan nisbah sepakat. Jadi laisa nggak ada tasrif Ustaz. Maknanya nggak ada fi'il mudhari'nya, nggak ada fi'il amarnya. Kalau madhinya ada. Laisa. Laisa, laisat kadang. Kadang lastu, kadang lasna kan. Itu fi'il madhi saja. Nah, di sini nggak dianggap tasrif itu. Karena masih satu namanya. Masih tetap fi'il madhi. Cuma dalam bentuk yang berbeda. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna. Nah, kan? Lasta, lastuma, dan seterusnya. Nah, itu semuanya beramal dia. Rafa isim dan khobar. Wasani dama alal asah. Bermula yang kedua itu dama atas pendapat asah. Dama, pendapat kuat menyatakan dia nggak ada tasrif juga. Tapi mukabil asah menyatakan ada tasrif. Nah, cuma yang sering ketemu selalu dama. Mada matis sama wal ard.
Selama tetaplah langit dan bumi, kan gitu. Madum tuhaya, selalu fi'il madhi. Ausani bisolati wa zakati madum tuhaya, kata Nabi Isa. Madum tuhaya, selama aku hidup. Ya. Oke. Nanti tugas Ustaz nih pas latihan nanti ya. Ini latihan nanti Ustaz gantian nih. Oh, nggak ada latihan Ustaz hari ini. Kita baca dulu. Oke. Wa ghairul madhi min hadhil af'ali ya'malu 'amal al-madhi. Bermula yang selain madhi. Bermula yang selain madhi. Min hadhil af'ali, dari ini fi'il tadi. Kan tadi ada yang ada tasrif, ada yang enggak. Bermula selain madhi. Mudhari, amar. Bermula selain madhi dari ini fi'il itu ya'malu. Beramal ya akan amal madhi. Fi'il yang ada tasrifnya tetap beramal semuanya. Nahu qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Wala yazaluna mukhtalifin. Senantiasalah mereka itu yang berselisih. Nah, wala yazaluna mukhtalifin, senantiasalah mereka itu berselisih. I'rabnya bagaimana? La nafi. Yazalun fi'il mudhari dari zala yazalu. Yazalun fi'il mudhari nakis, tugasnya rafa isim nasab khobar. Waw dhamir jama mabni ala sukun pada maharafa isim. Nun tanda rafa kan? Senantiasalah mereka itu mukhtalifin. Mukhtalifin khabar yazalu. Khabar mansub tanda nasab ya karena jamak muzakkar salim. Nah, udah. Lan nabraha alaihi akifin. Senantiasa kami atasnya anak sapi itu yang menyembah. Ini kata pengikut Nabi Musa. Lan nabraha alaihi akifin, senantiasalah kami atasnya anak sapi, patung anak sapi itu yang menyembah. Lan huruf nasab fi'il mudhari, nabraha fi'il mudhari mansub bilan tanda nasab fathah. Nabraha tugasnya rafa isim nasab khobar. Yang itu kan dari bariha. Isimnya mustatir, takdirnya nahnu. Allah huruf jar hi majrur. Akifin khobar nabraha, khobar mansub tanda nasab ya karena jamak mudzakkar. Alaihi muta'ala kepada akifin. Asalnya lan nabraha akifina alaihi. Senantiasalah kami itu yang menyembah atasnya patung anak sapi. Ya. Tallahi tafta'u tazkuru Yusufa. Ini di belakang tafta'u ini nggak ada manafi. Kata beliau syarat beramal tadi ada nafi, nahi atau istifham kan? Ini nggak ada, ini yang ada sumpah. Mungkin bisa saja ditakdir Ustaz. Karena kata beliau tadi kan di atas beliau nggak bilang sumpah. Syarat Fatiha beramal ada nafi atau nahi atau istifham. Sedangkan di tafta'u kan nggak ada nih. Nah, ini berarti ini takdir mungkin. Tallahi demi Allah. Tafta'u. Senantiasa kamu itu tazkuru Yusufa, engkau mengingat akan Yusuf. Nah, senantiasa engkau itu tazkuru, engkau mengingat akan Yusuf. Ini ucapan anak Nabi Yakub. Ya. Nah, baru titik 3 Ustaz. Coba saya cek kenapa itu nggak ada manafi. Kemana? Kemana ma-nya ya? Nah, saya juga nggak ingat ini. Cukup syarat, kurang syarat.
Nggak ada Ustaz, nggak ada pembahasan di kitab I'rab. Barangkali boleh juga beramal didahului oleh sumpah, mungkin ya, mungkin. Tapi ini PR besok jawabannya. Soalnya di kitab I'rab juga nggak dijelaskan nih kemana sama nafinya hilang, istifhamnya nggak ada, nahinya nggak ada. Yang ada kasam. Eh, Masya Allah Ustaz. Ah, itulah Ustaz. Itulah dia Kana dan saudara-saudaranya. Ini ada lagi Ustaz tabel. Kita baca juga. Kana wa akhwatuha. Ini Kana dan teman-teman. Jadi Kana dan teman-temannya dibagi tiga. Yang pertama tasarufun kamil. Ada tasrif yang sempurna. Yaitu 7. Kana yakunu kun. Amsa yumsi amsi. Asbaha yusbihu asbih. Adha yudhi adhi. Dalla yadillu dilla. Bata yabitu bit. Sora yasiru sir. Nah, ini tasrifnya lengkap. Nanti mudhari' amar. Yang kedua tasarufun naqisun lil mudhari' fakan. Tasrif yang kurang mudhari' saja. Maknanya cuma ada madhi dan mudhari'. Seperti tafta'u, fati'a yafta'u, bariha yabrahu nabrahu, zala yazalu, infaka yanfaku. La yanfakul haqqu zahiran. Senantiasalah kebenaran itu yang menang. Ya, ya. La yanfakul haqqu, senantiasalah kebenaran itu zahir yang menang. Yang lain sudah kita artikan di atas. Kemudian yang ketiga ada mutasarif. Tasaruf nggak ada tasrif. Nggak ada tasrif ada dua. Ada yang disepakati nggak ada tasrif yaitu laisa. Ada yang khilaf. Pendapat asah menyatakan nggak ada tasrifnya. Ini dama. Nah ini kesimpulannya kan mantap. Ada kesimpulan. Ya, gimana Ustaz? Aman? Nah, Insya Allah. Kita lanjutkan Ustaz. Belum ngantuk ah? Belum ngantuk kita tambah 20, 15 atau 20 menit lagi. Oke. Inna wa akhawatuha. Ini adalah inna dan perbandingannya ini. Akhawatu kemarin artinya bukan saudara. Ustaz. Dia nggak punya saudara. Bukan teman. Makna akhawatu nadhairuha. Perbandingan. Inna dan yang sama dengan inna. Itu maknanya. Inna dan teman-temannya. Apa mana teman-temannya? Yang sama dengan inna dalam segi amal. Ya. Jadi makna akhawat itu di sini nadhairuha. Perbandingan. Qala misalnya berkata, wa amma inna wa akhawatuha, adapun inna dan teman-temannya inna fa innaha. Maka sesungguhnya inna itu tansibul isma, menasabkan ia akan isim, wa tarfa'ul khabara, merafa'kan ia akan khobar. Nah itu. Sebalik kana, dia menasabkan mubtada. Mubtada itu berubah namanya jadi isim. Makanya disebutkan menasabkan ia akan isim, asalnya mubtada. Asalnya marfu, sekarang mansub dengan inna. Wa tarfa'ul khabara, merafa'kan ia akan khobar. Tadinya khobar marfu bil mubtada. Sekarang karena ada inna marfu bi inna. Nah itu. Wahia dianya inna dan teman-temannya itu inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Takulu engkau berkata inna Zaidan qaimun. Sungguhnya si Zaid itu seorang yang berdiri. Asalnya Zaidun qaimun. Si Zaid itu berdiri. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Zaidun marfu bil ibtida asalnya. Kemudian datanglah si Inna. Inna merubah Zaidun jadi Zaidan. Nah, itulah Inna menasabkan mubtada. Berubah namanya menjadi isim si Inna. Merafakkan khobar mubtada jadi khobar si Inna.
Ya. Laita amran syakhisun. Mudah-mudahan si Umar itu yang datang. Syakhisun datang. Datang dari musafir. Laita amran syakhisun. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan si Umar. Atau andaikan si Umar itu yang datang. Sama. Wama asbaha dzalika dan sesuatu yang menyerupai akan demikian. Contoh-contoh lain yang nggak beliau tuliskan. Wa makna inna wa anna at-tauqidu. Enggak dalam, biasanya ada dalam Ustaz. Wa makna inna wa anna lit-tauqidi. Di kitab Ustaz, Tidak ada, Ustaz. oh enggak ada. Berarti at-tauqidu. Bermula inna anna itu taukid. Enggak cocok. Itu bagi taukid. Tahu kalau punya matan jarumiyah Ustaz. Perasaan dulu ngafalnya inna anna lit-tauqid. Dulu. Coba saya punya matan jarumiyah. Ada Ustaz, lit taukid. Di matan jarumiyahnya ada. Inna anna lit taukid. Jadi inna anna lit taukid. Apa mana lit taukid? Menguatkan. Apa mana menguatkan? Untuk menghilangkan keraguan. Boleh. Untuk tambah yakin. Boleh. Karena Zaidun Kaimun. Si Zaid itu berdiri namanya jumlah ismiyah. Ada inna Zaidan Kaimun. Ada inna tetap jumlah ismiyah namanya. Bedanya apa? Tambah benar-benar. Berarti tujuannya untuk menghilangkan keraguan. Si Zaid ngapain sih? Kita bilang Zaidun Kaimun. Berdiri. Nggak percaya dia. Kita taukid inna Zaidan Kaimun. Kalau udah kita taukid, dia udah yakin kan? Nah, itu maknanya inna anna fungsinya untuk penguat. Ini Ya, inna dekat anna kitab. gimana? Ya, dekat kitab saya pun ditaukid Ustaz. Ada. Ya. Kemudian inna anna ka anna dan seterusnya namanya huruf yang serupa dengan fiil Ustaz. Dalam bahasa lain dia disebut huruf yang menyerupai fiil. Menyerupai fiil dari segi maknanya. Jadi makna inna taukid. Taukid ini fiil. Akada yuakidu kan gitu seolah-olah aku menguatkan si Zaid itu berdiri. Ya. Jadi bermakna fiil, maka dia beramal seperti fiil. Cuma fiil duluan merafakkan baru menasabkan. Kan itu saya fiil. Fiil rafa' fa'il nasab maf'ul. Dia dibalik dikit. Dia duluan nasab baru rafa'. Karena dia huruf. Dia menyerupai fiil. Fiil beramal, dia juga beramal. Walaupun amalnya beda-beda dikit. Tidak apa-apa. Nah itu. Walakinna lil istidrak. Dan lakinna itu untuk istidrak. Istidrak sementara kita artikan untuk semacam pengecualian. Walaupun bukan pengecualian, nanti di depan. Nah, istidrak. Semacam pengecualian. Wa ka'anna litasbih. Dan ka'anna itu litasbih untuk menyerupakan. Jadi arti ka'anna mirip-mirip. Seolah-olah. Ya. Ka'anna Zaidan Badarun. Seolah-olah si Zaid itu bulan purnama. Ka'anna Zaidan Asadun. Mirip-mirip si Zaid itu dengan singa misalnya. Ka'anna namanya. Tasbih. Menyerupakan. Ka'annahu durriyun kaukabun. Apa namanya? Di ayat itu lupa. Ka'annahu ya. Ka'annahu. Ka'annahu. Laita litamani. Laita itu untuk tamani. Apa mana tamani? Angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Laita syababa yang yoman kan gitu contoh zaman dulu andaikan muda balik lagi kan kita udah tua nih udah ubah. Laita syababa yang yoman. Laita namanya tamani, angan-angan. Harapan yang nggak mungkin terjadi atau mungkin terjadi tapi susah. Nah, itu tamani namanya. Wala'alla litaraji dan la'alla litaraji.
Taraji ini harapan, harapan baik. La'alla litaraji, la'alla penggunaannya untuk taraji, untuk harapan baik. Tawakko ini untuk mengungkapkan ketakutan. Tawakko juga boleh ketakutan. Ada nggak penjelasan di depan? Coba tawakko. Ya, tawakko itu ketakutan, Ustaz. Mananya kita khawatir terhadap sesuatu yang enggak kita sukai. Takut terjadi sesuatu yang kita enggak suka. Ketakutan. Contohnya begini Ustaz. Kita larang anak kita naik pohon kelapa. Janganlah kamu naik pohon kelapa. Nanti kamu jatuh. Jatuh dia kan kita enggak suka. Nah, itu pakai la'alla. La'allaka halikun. Barangkali saja engkau itu akan binasa kamu. Kalau kamu naik pohon misalnya. Nah, itu nanti la'alla. Itu tawakok nanti. Kekhawatiran. Jadi tawakok itu kekhawatiran terhadap hal-hal yang kita nggak menyukainya. Kalau taraji itu harapan baik. Nah, mudah-mudahan si Zaid itu sembuh dari sakitnya. Atau mudah-mudahan Allah itu menyembuhkan kamu. La'allallahu ayyashfiyaka. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Itu kan harapan baik. Taraji namanya. Nah, itu kesimpulan sementara Matan Jurumiyah. Ada pertanyaan Ustaz? Nah, ini kita ngaji sampai sini aja Ustaz malam ini. Dan insya Allah malam besok panjang umur baru kita baca syarahnya ya. Nah, tinggal kalau ada pertanyaan. Bagaimana Ustaz Sulaiman Yusuf sehat? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Semangat Ustaz. Hah? Semangat Ustaz. Alhamdulillah. Udah boleh dipanen padinya Ustaz? Hampir Ustaz. Hampir mau dipanen. Masya Allah berkah Ustaz. Segera dipanen Ustaz. biar apa? Biar aman. Ada perlengkapan biar aman Ramadan. Biar ada peluru buat Ramadan ya. Di Ramadan sebentar lagi kita akan bertarung. Jangan sampai kekurangan peluru. Kalah. Nah, itu Ustaz. Jadi aman Ustaz ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan berarti aman Ustaz. Ada mungkin satu dua Ustaz Abdullah, Ustaz Razil mungkin. Ada tapi tak tahu nak tanya apa lagi. Tadi saya cuba cari Ustaz yang ma nafi yang apa tu bariha tu tak jumpa Ustaz. Ma bariha. Itu Yang ma Ustaz bariha cakap Allah ni. Ya, nggak ada. Memang nggak ada dia. Itu pengecualian satu Ustaz. InsyaAllah aman, Ustaz. Aman ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau aman. Berarti kita tutup Ustaz dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum